Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Analisa Stroke. Berbasis pada pengalaman saya sembuh stroke. Pada kali ini saya akan mengangkat sebuah pertanyaan. Apakah Anda ingin sembuh stroke? Apabila kita ingin sembuh stroke, maka ada dua faktor yang perlu kita perhatikan, yaitu faktor pondasi dan faktor terapi. Yang saya maksud faktor pondasi adalah faktor makanan dan pikiran. Makanan yang saya maksud adalah makanan yang mengandung lemak jenuh. Itu makanan yang harus kita kurangi, kita hindari atau kita hilangkan sama sekali. Karena dia yang akan menyebabkan terjadinya penumpukan kolesterol di pembuluh darah. Yang kita sebut kolesterol jahat atau LDL menurut istilah kesehatannya. Yang semua itu akan meningkatkan tekanan darah tinggi. Kemudian yang kedua adalah pikiran negatif, yaitu pikiran-pikiran kacau yang menyebabkan kegalauan tinggi. Seperti yang pernah saya katakan, stres, cemas, dan lain sebagainya. Dua faktor ini adalah faktor pondasi. Apabila kita tidak memperhatikan ini, maka percuma walaupun kita terapi, walaupun kita latihan fisik dan sebagainya, bisa akan terjadi serangan kedua. Saya punya cerita. Ketika saya terserang stroke hemoragik, mungkin waktu itu 6 bulan kemudian setelah saya keluar dari rumah sakit, saya mencari orang yang sembuh stroke. Dan kemudian singkat cerita, bertemulah saya dengan orang yang sembuh stroke. Sembuh dia stroke-nya. Dia bercerita dan menyampaikan kiat-kiat kepada saya. Tapi yang saya pertanyakan adalah ketika saya lihat makan tongseng, merokok, makan kambing guling dan seterusnya. Saya sudah katakan kepada dia, saya komplain kepada dia, mengapa Anda makan seperti itu? Wah, tenang aja, gak ada masalah, dia bilang begitu. Walhasil beberapa bulan kemudian saya berjumpa lagi dengan beliau. Beliau sudah terkena serangan stroke kedua dan lebih parah lagi. Kesimpulannya adalah bahwa dia tidak memperhatikan faktor pondasi. Saya ingin memberikan wawasan kepada Anda semua. Ada yang mengatakan bahwa tidak persoalan makan kambing. Itu buktinya orang-orang Arab makan kambing kuat. Nah, di sini persoalannya. Jadi saya sudah membaca buku kesehatan bahwa kekuatan orang makan kambing itu tergantung gennya. Kalau orang-orang Arab itu kuat dengan kambing. Tetapi orang bule, orang negro, orang Asia tidak kuat. Orang-orang seperti kita tidak kuat. Ketika kita makan kambing, maka kecenderungan tekanan darah tinggi kita akan meningkat. Bisa dibuktikan. Karena itu banyak orang-orang yang makan sate kambing setengah matang, dia berpikir bahwa syahwatnya akan meningkat. Yaitu fakta bahwa memang orang yang makan kambing tekanan darah tingginya akan meningkat. Itu faktor pondasi yang tidak diperhatikan oleh orang yang sembuh stroke yang saya temui itu. Jadi percuma. Walaupun kita terapi, latihan, fisik seperti apa, tetapi faktor fondamen ini tidak kita perhatikan, maka seperti bangunan runtuh. Begitu juga pikiran negatif yang menyebabkan galau tingkat tinggi, seperti stres dan seterusnya. Itu juga faktor pondasi. Seperti misalnya kekecewaan yang terlalu dalam tidak bisa dihilangkan, kesedihan yang tidak bisa dihilangkan, kemarahan, kebencian tidak dihilangkan. Itu akan menyebabkan
faktor tekanan darah tinggi meningkat secara cepat. Nah, ketika tekanan darah tinggi meningkat secara cepat, maka disitulah terjadi problem. Perlu saya berikan wawasan kepada Anda. Ketika kita diukur tensi, maka kita akan menemukan angka, yaitu angka sekian per angka sekian. Misal 120/90, maka tekanan darah tinggi kita berarti normal. Tapi bila tekanan darah tinggi kita 180/120, berarti tekanan darah tinggi kita tidak normal. Nah, yang 180 yang di atas itu, pembilangnya itu disebut histolik. Dari mana histolik itu? Itu datangnya dari makanan. Dari makanan-makanan yang saya katakan tadi. Termasuk juga merokok, termasuk juga menghisap asap knalpot. Yang kita sebut itu radikal bebas. Itu juga berpengaruh terhadap tekanan darah histolik yang di atas itu. Sedangkan yang di bawah yang saya katakan 120 tadi, itu adalah tekanan darah tinggi yang diakibatkan oleh stres, pikiran negatif. Nah, ketika kedua tekanan darah ini tinggi bertemu dan tidak terkendali, maka terjadilah stroke. Yaitu ketika kolesterol telah memenuhi pembuluh darah kita di otak, yang juga menyebabkan tekanan darah tinggi, tiba-tiba terserang oleh tekanan darah tinggi diastolik yang di bawah itu, yang kemudian membentur dinding pembuluh darah otak, maka disitulah terjadi stroke. Faktor kedua yang menyebabkan Anda bisa sembuh stroke adalah faktor terapi, atau kita sebut terapi medik. Artinya melakukan upaya untuk mengembalikan fungsi normal di tubuh kita yang bermasalah. Seperti misalnya tidak bisa berjalan, tidak bisa memegang, dan seterusnya. Itu harus dilatih. Bagaimana cara melatihnya? Cara melatihnya adalah dengan cara mengulang-ulang gerakan. Karena dengan mengulang-ulang itu, teorinya adalah maka nanti sel-sel saraf kita yang telah mati akan digantikan oleh yang baru. Sehingga kita kembali menjadi normal. Karena itu pengulangan gerakan adalah penting untuk terjadinya kesembuhan stroke. Misal jalan kaki, yang paling utama adalah jalan kaki. Sebelum yang lain-lain diusahakan untuk bisa normal, maka jalan kaki adalah yang utama. Dan ternyata itu lebih mudah sebetulnya. Ya, halangannya cuma malas. Jadi ketika kita terkena stroke, apakah itu hemoragik, apakah itu terjadinya pembengkakan, biasanya terjadi problem di bagian tubuh kita, kanan atau kiri. Nah, biasanya itu kita lemas atau kaku, atau seperti kesemutan ekstrim. Nah, biasanya orang di sini patah semangat. Dia pikir itu tidak bisa disembuhkan. Padahal itu hanya kesemutan ekstrim yang apabila dia lakukan gerakan berulang-ulang, maka nanti dia akan bisa kembali normal. Tetapi itu melalui satu perjuangan yang luar biasa. Jalan dan jalan, jalan dan jalan. Itu masalah kaki. Masalah kedua yang menjadi problem adalah tangan. Tangan biasanya ngampleh ke bawah, tidak seperti ada pernya. Itu juga harus dilatih. Dilatih dengan cara menarik, seperti menarik beban, atau lain sebagainya. Yang penting gerakannya berulang-ulang. Mulut yang mengok, mencong, itu juga harus dilatih. Saya diajarkan ketika mulut saya masih mencong dulu, diajarkan oleh dokter terapi medik, saya disuruh mengunyah pada bagian yang bermasalah itu. Tapi saya ompong. Akhirnya kata dokter, udah bikin gigi palsu. Akhirnya saya mengunyah di situ. Nah, itu terjadi perubahan. Mengulang semua. Dan banyak lagi yang bisa kita lakukan. Jadi
Anda sekalian yang ingin sembuh stroke, maka perhatikanlah dua faktor pondasi itu, yaitu faktor makanan, pikiran. Karena itu merupakan faktor pondasi rumah Anda. Walaupun Anda melatih diri dengan bagus, fisik Anda dengan bagus, tapi Anda masih bersedih, kelewat sedih, masih marah, kelewat marah, masih makan makanan yang mengandung lemak jenuh tinggi, itu percuma. Pertanyaannya kemudian, apakah orang yang sudah duduk di kursi roda bisa sembuh kembali? Apakah yang sudah di tempat tidur bisa sembuh kembali? Saya katakan bisa, sepanjang semangatnya berlipat ganda. Coba Anda yang di kursi roda mulai berjalan, mulai menjejakkan kaki Anda di matahari pagi dengan tanpa alas kaki, berjalan dan berjalan. Nah, kemudian saya katakan bahwa kasus stroke itu menurut dokter yang saya dapatkan itu kasusnya berbeda-beda. Seperti orang mencipratkan cat ke atas kanvas, hasilnya berbeda-beda. Begitu juga kesembuhan kita berbeda-beda. Berbeda orang yang dari sejak awal sudah menterapi diri, kemudian sembuh normal, biasa, paling ada hambatan-hambatan kecil. Tetapi bagi orang yang sudah di kursi roda, maka tingkat kesembuhannya pun berbeda. Karena itu cukup apabila dia sudah bisa mandiri, bisa berjalan lagi, bisa semangat kembali dan bisa berkreasi kembali, dan bisa hidup bersama dengan keluarga dan tidak mengakhiri hidup dengan penderitaan. Saya kira cukup sekian untuk bagian ini. Nanti akan kita lanjutkan dengan cerita-cerita stroke berikutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.